Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kita akan memaparkan dari hasil penelitian kami terkait pengaruh diet terhadap kesehatan mental yang beranggotakan Koirun Anissa Septianti, Nikita Tiana Sinta, Sekar Ajeng Pangestika. Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengetahuan tentang pengaruh diet terhadap kesehatan mental. Penelitian ini menggunakan metode Google Form dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan subjek sebanyak 42 orang. Penelitian ini menunjukkan dua pendapat, yaitu pendapat responden dan pengalaman responden. Pendapat responden menunjukkan bahwa diet yang paling efektif dengan mengatur waktu makan sebanyak 38,1%, dan subjek untuk pengalaman responden dengan kategori mengalami pengaruh kesehatan mental saat diet sebanyak 54,8% mengalami, dan kategori mengalami stres saat diet sebanyak 61,9% biasa saja. Kategori yang dilakukan saat diet sebanyak 42,9% merasa baik-baik saja. Kategori tekanan dari orang terdekat sehingga melakukan diet sebanyak 54,8% tidak mengalaminya. Dan untuk kategori gagal diet sehingga merasa stres sebanyak 52,4% mungkin terjadi. Uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh diet dengan kesehatan mental. Kemudian pendahuluan. Kesehatan bagi World Health Organization bisa diartikan suatu kondisi sehat utuh secara raga, mental, serta sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit, cacat, serta kelemahan. Menurut Smith dalam Husna 2013, diet merupakan mengurangi kalori, yang umumnya dicoba dengan mengurangi lemak kalori yang besar dalam makan. Menurut Brian 2003, diet merupakan sesuatu yang sangat menarik pada zaman sekarang. Dengan pola makan yang tidak terbatas, banyak pilihan serta cita rasa tinggi. Banyak orang melakukan diet, tetapi mereka tidak tahu definisi diet yang sebenarnya. Jadi, diet merupakan suatu tata cara yang mengendalikan konsumsi makanan serta minuman yang masuk ke dalam badan guna meraih ataupun melindungi berat badan yang terkontrol. Diet dilakukan oleh sebagian orang untuk mendapat tubuh yang diinginkannya. Ironisnya, kebanyakan orang yang melakukan diet karena standar kecantikan yang terdapat pada suatu lingkungan tersebut. Tidak hanya itu, penyebab mereka melakukan diet, penyebab lainnya yaitu karena mereka menjadi bahan olokan karena bentuk badan mereka. Tetapi, sayangnya banyak yang sangat fokus dalam memperbaiki tampilan raga saja, serta mengabaikan perihal yang lain. Atas dasar memperbaiki fisik pula, banyak dari mereka yang rela untuk melakukan program diet, mulai dari diet mayo, diet obsessive compulsive disorder, serta tipe diet ketat yang lain. Dampaknya, banyak yang menyangka diri mereka kurang baik sampai mempengaruhi pada keyakinan diri serta psikologisnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui remaja yang melakukan diet yang mengalami pengaruh terhadap kesehatan mental. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode wawancara dengan menggunakan teknik Google Form, karena tidak memungkinkannya melakukan wawancara secara langsung. Dapat menghemat waktu dengan tidak perlu mendatangi responden secara langsung. Penelitian dilaksanakan di rumah masing-masing pada bulan November tahun 2020, menggunakan perantara handphone dan laptop. Subjek penelitian ini adalah remaja dengan kisaran usia 17-20 tahun, pada 42 remaja di beberapa wilayah yang menjadi subjek penelitian.
membuat beberapa pertanyaan tentang pengaruh diet terhadap kesehatan mental dengan model soal pilihan ganda dan jawaban singkat. Pertanyaan yang diajukan diantaranya, apakah kegagalan diet dapat menyebabkan stres? Adakah paksaan dari orang lain sehingga memutuskan untuk diet? Apa tujuan orang melakukan diet untuk dirinya? Diet yang bagaimanakah yang paling efektif menurut orang lain? Dan beberapa pertanyaan lainnya. Dengan menyertakan identitas dari responden berupa nama, umur, berat badan, dan tinggi badan. Setelah pertanyaan selesai dibuat, kemudian link Google Form siap untuk dibagikan melalui media WhatsApp. Link dibagikan pada tanggal 15 November 2020 dan pengumpulan data pada tanggal 16 November 2020 dengan 42 responden yang mengisi. Data yang sudah terkumpul kemudian diinput untuk mengetahui hasilnya. Dari setiap pertanyaan dicatat jumlah persentase responden yang sudah memilih jawaban, dicocokkan dengan teori yang berhubungan, kemudian digunakan untuk membuat hasil dari penelitian tersebut. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, bahwa teknik ini dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang sudah kami ajukan. Berdasarkan jawaban, terdapat 42 remaja dengan kisaran umur 17-20 tahun. Pada tabel telah disajikan gambaran formulir dari diet terhadap kesehatan mental seseorang pada remaja dari wilayah objek tersebut. Terdapat 42 remaja yang terlibat dari wilayah objek. Berdasarkan formulir di bawah terdapat dua bagian, yaitu pendapat responden dan pengalaman responden. Lalu sudah disajikan formulir pengaruh diet terhadap kesehatan mental. Pendapat responden yang membahas tentang diet yang paling efektif terdapat persentase yang paling tinggi, 38,1%, yaitu mengatur waktu makan. Pada posisi pertengahan dengan persentase 35,7%, tidak jauh dengan persentase paling tinggi. Sedangkan persentase yang paling rendah terletak pada angka 26,2%. Tabel di atas menunjukkan bahwa pendapat yang paling banyak dipilih mengenai diet yang paling efektif dengan mengatur waktu makan. Lalu ada pengalaman responden. Berikut sudah disajikan tentang tabel pengalaman responden. Berdasarkan bagian tabel yang menatakan pengalaman responden bahwa mengalami pengaruh kesehatan mental saat diet dengan menunjukkan persentase yang paling tinggi sebanyak 54,8%. Kebanyakan orang berpengaruh terhadap kesehatan mental saat diet, sedangkan persentase 45,2% tidak mengalaminya. Lalu, mengalami stres saat diet menunjukkan persentase yang tinggi, sebanyak 61,9%, menganggap bahwa biasa saja dalam diet. Tetapi juga ada yang mengalami stres saat diet, yang menunjukkan persentase 28,6%. Juga ada beberapa orang yang tidak mengalami stres saat diet, dengan persentase 9,5%. Selanjutnya, yang dilakukan saat merasa stres saat diet dengan menunjukkan persentase kebanyakan orang memilih merasa baik-baik saja dengan persentase 42,9%. Ada juga yang berusaha tenang saat melakukan diet dengan persentase 31%. Tetapi juga ada yang memilih untuk melampiaskan stresnya dengan makan dengan persentase 26,2%. Terdapat pernyataan tekanan dari orang terdekat sehingga melakukan diet menunjukkan persentase tinggi
54,8%, bahwa tidak ada tekanan dari orang lain, tetapi juga ada yang mengalaminya dengan persentase 45,2%, bahwa banyak juga yang melakukan diet atas tekanan orang lain. Untuk ini, bahwa yang melakukan diet dengan keinginannya sendiri lebih banyak daripada dengan orang yang mendapat tekanan dari orang lain. Pernyataan yang terakhir, gagal diet sehingga merasa stres, kebanyakan orang memilih mungkin dengan persentase 52,4%. Terdapat juga yang memilih tidak dengan persentase 33,3%. Selain itu, ada yang merasa stres jika dietnya gagal dengan persentase 14,3%. Bahwa banyak orang yang memilih mungkin, yang berarti ya atau tidaknya seseorang apabila gagal dalam melakukan diet. Yang ketiga, ada pembahasan. Dalam penelitian ini terdapat 42 responden. Adalah remaja kisaran umur 17 sampai 20 tahun. Pada umur ini, remaja sangat memerlukan kawan-kawan serta terdapat kecenderungan narsistik, yakni menyayangi diri sendiri. Mereka mau selalu jadi pusat perhatian serta ingin menonjolkan diri. Permasalahan penampilan serta bentuk badan adalah perihal yang sangat berarti untuk remaja madya. Sebab saat itu mereka mulai berupaya serta bereksplorasi. Rata-rata dari mereka tidak puas terhadap tubuh, lebih banyak dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Pria mayoritas menginginkan bertubuh besar disebabkan mereka ingin tampak yakin diri di depan temannya serta menjajaki tren. Sedangkan perempuan menginginkan memiliki tubuh kurus menyerupai ideal yang menurut mereka bisa lebih menarik perhatian pasangannya. Pada 42 responden memiliki jawaban yang tidak sama. Mereka menjawab sesuai dengan keadaan yang mereka alami. Dari 45,2% mengaku mendapat tekanan dari orang terdekat sehingga mereka melakukan diet. Faktor-faktor menurut Abdurrahman dalam hal yang mendorong seseorang melakukan diet. Yang pertama ada konsep diri. Konsep diri badan ideal yang tidak realistis, di mana walaupun mempunyai indeks badan massa tubuh atau IMT yang terkategori wajar, namun mempunyai kecemasan yang melampaui batas. Hendak tubuh yang berisi sehingga memunculkan anggapan yang negatif, serta memotivasinya buat melaksanakan diet yang tidak sehat. Komentar dari area sosial dalam perihal ini dari para sahabat serta orang dekat yang diterima begitu saja tanpa difilter terlebih dahulu antara komentar positif serta negatif, menyebabkannya jadi terbawa-bawa komentar negatif tersebut, serta tidak berpikir secara logika, sehingga menimbulkan rasa kurang yakin diri. Yang kedua ada sosial ekonomi. Lingkungan sosial ekonomi keluarga turut serta mempengaruhi perilaku diet tidak sehat, di mana orang dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi atau kaya sangat memerhatikan penampilan fisik agar terlihat sempurna. Yang ketiga ada pengetahuan. Minimnya pengetahuan tentang pola diet yang sehat serta pula kemauan untuk mengurangi berat tubuh dengan kilat menimbulkan seseorang melaksanakan pola diet yang tidak sehat tanpa mencermati dampak samping yang ditimbulkan. Perihal yang butuh digarisbawahi, diet yang dicoba secara serampangan malah tidak jadi bumerang untuk diri sendiri. Dampak diet yang tidak sehat bisa menimbulkan masalah, bukan hanya pada fisik saja tetapi juga psikis. Alasannya, dalam sebagian permasalahan diet,
dapat mempengaruhi kesehatan mental, semacam merangsang tekanan mental. Bagi Long, jika body image menggambarkan komentar mental seseorang ataupun deskripsinya sendiri terhadap penampilan fisiknya, serta mereka mengaitkan respon orang terhadap fisiknya bersumber pada yang tidak dialami orang tersebut. Hasil di atas terjadi kemungkinan dari orang-orang yang menjalani diet tidak menerapkan pola makan yang sehat, sehingga dia tidak sehat dilakukan bisa memicu depresi. Keterkaitan makanan terhadap mood. Ketika kita mengonsumsi makanan yang sehat, produksi bakteri baik akan meningkat. Kondisi ini juga akan berpengaruh terhadap produksi neurotransmitter secara positif. Sebaliknya, saat mengonsumsi terlalu banyak junk food, maka dalam pencernaan berpotensi terjadi sehingga mengganggu produksi neurotransmitter. Ketika produksi neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin berjalan baik, otak akan menerima pesan-pesan positif secara jelas. Ini akan langsung terpancar dalam emosi kita. Efeknya, kita akan merasa lebih bahagia dan berpikiran positif akan mudah datang. Namun, ketika pola diet atau konsumsi makanan yang salah, maka suasana hati pun akan menjadi salah juga. Itu yang menyebabkan pola diet yang salah dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Faktanya, makanan dan pikiran memang berhubungan dengan mengonsumsi makanan yang baik untuk tubuh. Artinya kita juga memberikan yang terbaik untuk kesehatan mental kita. Kesimpulan, diet merupakan sesuatu yang sangat menarik pada zaman sekarang. Dengan pola makan yang tidak terbatas, banyak pilihan serta cita rasa tinggi, banyak orang melakukan diet tetapi mereka tidak tahu definisi diet yang sebenarnya. Jadi diet adalah sebuah metode yang mengatur asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh guna mencapai atau menjaga berat badan yang terkontrol. Hal ini perlu karena dengan program diet yang tepat, maka tujuan dari diet yang dilakukan akan tercapai. Ironisnya, kebanyakan orang yang melakukan diet karena standar kecantikan yang terdapat pada suatu lingkungan tersebut. Tidak hanya itu, penyebab mereka melakukan diet karena mereka menjadi bahan olokan karena bentuk badan mereka. Kemungkinan mereka yang mengalami kesehatan mental saat melakukan diet adalah menjalani diet yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.